Di sini gua akan bahas tentang pinjol tunaiku yang keluar modal. Jadi teman-teman yang memiliki tagihan utang di pinjaman online tunaiku, waspada dan hati-hati. Ada banyak sekali informasi yang gue dapatkan dari para pengikut dari Tus Pinjol dan dia bertanya kepada saya. Dia bilang, "Bang, tunaiku itu kalau galbay aman gak sih?" Aman dari mana nih? Aman karena keluar pondar atau tidak? Ada DC lapangannya atau tidak? Oke, pada video ini gue akan bahas secara tuntas tentang cara penagihan dari tunaiku, ataupun apakah ada DC lapangannya, apakah pinjol tunaiku nagihnya di luar pondar atau tidak. Jadi bagi teman-teman tolong perhatikan ini baik-baik karena akan gue bahas secara tuntas tentang gagal bayar pinjol tunaiku. Teman-teman di sini yang belum mendukung dan belum mensupport dari perkembangan dari media Tus Pinjol, silakan saja klik tombol subscribe, like, share. Dan juga teman-teman memiliki keluhan pertanyaan seputar pinjaman online, silakan saja ketikkan dalam komentar, nanti akan gua jawab pertanyaan kalian melalui video. Dan teman-teman yang belum join ke dalam grup Telegram, silahkan join aja, untuk link grupnya ada dalam deskripsi. Oke, nggak lama-lama masuk saja ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini gue akan bahas tentang gagal bayar ataupun resiko dari pinjol tunaiku, karena banyak sekali tuh pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM dari snack video gue ataupun TikTok gue, dan dia bertanya, "Bang, pinjol tunaiku kalau di galbay aman gak sih?" Itu banyak sekali tuh, waktu gue live juga ada pertanyaan kayak gitu. Aman dari mana nih? Aman karena masuk di OJK kah? Atau nagihnya di luar kondar? Atau ada di lapangannya? Tolong ini perhatikan video ini baik-baik, bahwa pinjol dari tunaiku itu sudah berizin OJK. Terakhir gue lihat update-nya tentang pinjol tunaiku itu tahun 2017. Itu perusahaan lama juga dari pinjaman online yang bernama Tunaiku. Apakah pinjol tunaiku itu keluar kondar atau tidak? Dan apakah pinjol tunaiku itu ada desa lapangannya atau tidak? Walaupun ada desa lapangannya, pasti ada lagi pertanyaan. "Bang, di wilayah mana aja tuh desa lapangan dari tunaiku?" Oke, itu kita bahas juga. Jadi banyak sekali yang kita akan bahas. Jadi teman-teman tolong saya dan perhatikan baik-baik. Oke, kita langsung saja melihat langsung ya, kita buktikan apakah pinjol tunaiku itu bisa keluar kondar atau nagihnya keluar kondar atau tidak. Kalian perhatikan gambarnya di sini, kalian bisa cek di sini. Di sini gue langsung saja melihat langsung perizinan dari aplikasi pinjol tunaiku yang ada di dalam Play Store. Bang, cara ngeceknya gimana? Lu buka Play Store ya, terus lu cari tunaiku, lalu kalian pilih ke bagian tentang aplikasi ini. Setelah itu scroll ke bawah perlahan-lahan, terus ada yang namanya ya izin aplikasi, terus lu klik pada bagian lihat selengkapnya. Oke, setelah itu kalian bisa melihat izin-izin dari aplikasi itu ketika berjalan di Android Anda. Yang pertama itu ada izinnya namanya kalender, dimana kalender ini hanya untuk notif saja tanggal pembayaran Anda ataupun tanggal jatuh tempo Anda. Yang kedua kamera ini biasa digunakan ini untuk verifikasi wajah, upload dari KTP Anda dan lain sebagainya. Nah, di sini di perizinan yang ketiga itu ada yang namanya kontak. Wow, baca kontak Anda. Wis, ngeri ya. Aplikasi pinjol dari tunaiku ini ngeri juga ya. Ada yang namanya perizinan baca kontak Anda. Ini pinjol legal loh. Pinjol legal berizin OJK, namun perizinannya serem juga. Seperti kayak pinjol ilegal, ada yang namanya baca kontak Anda. Nah, yang terakhir itu adalah namanya lokasi ya. Lokasi yang kedua adalah mikrofon, yang selanjutnya dari ponsel ya. Jadi aplikasi pinjol tunaiku ini bisa membaca ponsel Anda, seperti dia bisa tahu email Anda, ID Android Anda, merek Android Anda, versi Android Anda dan lain sebagainya. Nah, kita bahas ke kontak telepon ya. Di situ lihat bahwa aplikasi pinjol tunaiku ini bisa membaca kontak Anda. Ya, untuk aplikasi pinjol tunaiku ini gue belum mendapatkan informasinya secara jelas, secara detail ya, tentang nasabah gagal bayar di pinjol tunaiku lalu nagihnya di luar kondar ya. Dan bahkan nyebar data
itu gue belum dapatkan informasinya. Karena ada salah satu teman kerjaan gue, dia seorang perempuan, teman kerja gue, dia galbay di Tunaiku, dia nggak disebar datanya, dia desanya nggak nagih di luar kontak darurat. Namun kan perizinannya itu kan membaca membaca isi buku telepon. Namun pada faktanya yang gue terima laporannya, pinjol tunaiku belum sampai nagihnya di luar kontak darurat ataupun di luar kontak emergensi. Ya, namun desa lapangannya gimana bang? Untuk desa lapangan dari pinjol tunaiku ini melingkup di wilayah Jabodetabek. Namun di wilayah Jawa ini seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sekitarnya. Bahkan di kepulauan seperti Kalimantan, Balikpapan, dan lain sebagainya. Ini gue belum dapatkan informasinya. Di wilayah Jawa, ya terus di wilayah kepulauan, NTB, Kalimantan, Sumatera, dan lain sekitarnya, itu gue belum dapatkan informasinya bahwa desa lapangan dari tunaiku itu sudah ada. Namun kalau wilayah Jabodetabek itu sudah ada, memang sudah ada. Dan bahkan juga temen gua, bukan temen gua sih, dia member di grup WA, dan dia galbay di pinjol tunaiku nominalnya cukup besar bro, itu di tunaiku. Di wilayah Bandung dia nggak didatengin, tepatnya di Bandung Lembang. Jadi teman-teman yang di Lembang Bandung, kalau ada desa dari tunaiku nggak usah takut bahwa dia tidak ada desa lapangannya di wilayah Bandung Lembang. Namun kalau di wilayah Jabodetabek pasti ada, tapi nggak rajin datangnya bro. Dia berbeda dengan desa-desa lain. Ya, ini yang gue dapatkan informasinya selama ini. Nah, terus lanjut lagi, apakah dia masuk slik OJK? Tentu. Pinjol tunaiku ini masuk slik OJK. Ya. Dan selanjutnya apalagi yang kalian tanyakan, silakan ketikkan di komentar, nanti akan gue bahas juga ya. Ya. Dan selanjutnya, apakah desa lapangannya ini, apakah desa dari pinjol dari tunaiku ini nagihnya di media sosial atau tidak? Selama ini gue dapatkan informasinya pinjol dari tunaiku belum sampai nagih di media sosial ataupun ya nyebar data. Itu tidak, itu belum ada dan gue belum menemukan. Lalu kalau nagih di tempat kerja melalui telepon, itu ada yang terjadi, ada yang enggak. Jadi semoga teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga menjadi orang yang menjadi keberuntungan. Seperti tidak diteror, tidak ditagih di tempat kerja, tidak di spam telepon, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diwaspadai ya tentang tunaiku ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau main pinjol, legal atau ilegal, pastikan kalian memiliki kontak fake ya. Isi buku kontaknya tuh jangan yang asli, yang fake. Ya, kalian bisa edit aja untuk kontaknya. Misalkan kalian bisa edit di bagian nomornya saja. Jangan namanya kalian edit. Nomornya kalian edit. Misalkan akhirannya 01, kalian bisa edit jadi 02. Seperti itu semuanya. Dan batas minimal, batas yang paling rekomendasi untuk isi buku telepon untuk pinjol berapa bang? Ya, gua rekomendasinya 200 kontak. Kalau kalian memiliki 200 kontak ya udah pede saja untuk mengajukan pinjol, gitu ya. Dan apalagi slik OJK udah tadi, coba kalian ketika nanti akan gue bahas juga. Slik OJK udah, desa lapangannya udah, dan juga soal ya sebar data apa enggak? No, dia belum sampai sebar data. Dan limit dari pinjol tunaiku ini termasuk tergolong ya besar, dan juga untuk bunganya termasuk rendah, termasuk enak sih sebenarnya kalau untuk di galbay. Namun yang sangat disayangkan ada desa lapangannya untuk wilayah Jabodetabek. Namun teman-teman yang galbay di luar Jabodetabek di pinjol tunaiku itu kalian nggak usah takut, santai saja, tenang saja. Informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua, silakan bagikan, sebarkan di status WA kalian, di media sosial kalian, atau kasih tahu kepada teman-teman kalian. Ini ada konten bagus di memberikan informasi, silakan seperti itu. Teman-teman yang belum join gabung di grup WA, silakan saja gabung di grup WA. Dan teman-teman juga yang belum join bergabung dalam grup Telegram, silakan saja join. Nanti kalau sudah gabung di grup WA, gue bimbing secara pribadi untuk masalah utang pinjol, dan gue juga akan pandu cara pinjol, cara galbay, cara install pinjol, itu gua pandu tanpa fee. Ya, sekali lagi, kalau Anda sudah gabung di dalam grup WA, gua ajarkan tanpa fee, gua pandu untuk pinjol tanpa fee sepersen pun. Karena gua tidak mau memanfaatkan orang-orang yang saat ini sedang susah. Dan juga teman-teman di sini ya,
gue cuma bisa saran, stop untuk bermain pinjol, jangan coba-coba yang namanya gali lubang tutup lubang. Kalau ada konten kreator lain ataupun edukasi pinjol lain, ya dia menyuruh Anda atau mengajari Anda soal gagal bayar pinjol dengan cara gali lubang tutup lubang. Jangan pernah mau, itu ajaran sesat. Tentunya di balik itu dia mencari keuntungan dalam kondisi Anda susah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gal baiknya.